Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada Ibu Ristika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi. Di sini nama saya Nyoman Putri Andayani, Prodi PGSD 2B, akan menjelaskan hasil analisis saya dari bab 1 sampai bab 5. Langsung saja ya, bab 1 yaitu tentang konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Ada 3 materi. Yang A, latar belakang lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. B, ruang lingkup pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. C, tujuan pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. D, pendekatan dan metode pemecahan pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. A. Latar belakang lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Menurut Rianto 2026, munculnya mata kuliah PLSTB ini di lingkungan didukung oleh 2 latar belakang. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang dari waktu ke waktu semakin cepat. Contohnya itu seperti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Dahulu kita belum mengenal yang namanya teknologi handphone Android, ya. Beda dengan sekarang, kita sudah mengenal handphone Android, bahkan 99% dari Indonesia ini sudah mengenal handphone Android. Yang kedua, perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu semakin ruwet. Contohnya itu seperti konflik di lingkungan masyarakat yang walaupun masalahnya itu sepele tapi dibuat ruwet. Seperti itu. Yang B, ruang lingkup pendidikan sosial dan budaya teknologi. Hakikat PLSPT yaitu yang pertama, pendidikan suatu proses pendewasaan dan pengembangan kepribadian dari yang kurang baik menjadi baik. Dan yang kedua, lingkungan aspek interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Manusia harus bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, sosial. Aspek interaksi sosial, artinya hidup bermasyarakat, contohnya seperti keramaian di pasar, seperti kita belajar di dalam ruang kelas bersama guru kita, ya, bersama teman-teman kita. Itu. Yang keempat, budaya. Aspek budaya yang mengembangkan akal budi manusia, contohnya misalnya saya ini orang Bali, tetapi saya tinggal itu di lingkungan yang mayoritasnya orang Jawa. Nah, otomatis bahasa yang saya gunakan itu bahasa Jawa, menyesuaikan di lingkungan sekitar. Seperti itu. Yang C, tujuan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dan lingkungan, hubungan sama manusia dan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran selaku makhluk sosial. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran di lingkungan hidup dengan mengembangkan kehidupan yang selaras. Yang keempat, menerapkan melek iptek. Yang kelima, meningkatkan kepekaan dalam menghadapi masalah-masalah sosial, seperti masalah yang di lingkungan sekitar kita, masalah sosial atau saat rapat berbeda pendapat, seperti itu. Lalu yang D, pendekatan dan metode pemecahan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Yang pertama, ada macam-macam pendekatan pemecahan masalah. Di sini ada pendekatan monodisipliner, artinya suatu ilmu atau satu ilmu, sedangkan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yaitu lebih dari satu ilmu atau 2 ilmu untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang kedua, ada metode pemecahan masalah, ada metode riset, ada juga metode maksud dari metode riset ini adalah metode yang umumnya digunakan untuk meneliti atau peneliti untuk tujuan tercapainya pemecahan masalah.
Yang B, metode pembacaan masalah adalah metode pembelajaran dengan melatih siswa untuk menghadapi berbagai masalah dan mampu memecahkan masalah sendiri. Dan yang C, metode inquiry, yaitu metode yang melakukan eksperimen secara luas. Selanjutnya, bab 2, yaitu tentang kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Ada 3 materi. Yang A, manusia sebagai makhluk individu. Yang B, manusia sebagai makhluk sosial. Yang C, pengembangan potensi manusia. Materi yang A saya bahas, manusia sebagai makhluk individu, artinya individu yang tidak dapat dibagi-bagi. Seorang individu juga mempunyai ciri-ciri watak tersendiri yang menunjukkan identitas kepribadiannya. Dan yang B, manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang hidup dengan manusia lain. Dalam artian manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya, manusia juga membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya seperti pergaulan, pertemanan, atau kelompok pekerja, dan lain-lain. Dan melalui pengalaman hidup dari usia anak, manusia telah dilatih mengenal tingkah laku baik atau buruk. Jadi manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang memiliki kecenderungan untuk bergaul guna mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. C. Pengembangan potensi manusia dapat melakukan berbagai pendekatan untuk mengembangkan potensinya, yaitu pendekatan filosofis, pendekatan kronologis, pendekatan fungsional, dan pendekatan sosial. Nah, di sini ada 2 pendekatan yang harus kita tekankan, yaitu yang pertama pendekatan fungsional, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu. Yang kedua pendekatan sosial, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara hidup berkelompok atau bermasyarakat. Bab 3 Pendidikan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dasar. Di sini yang A ada pengertian pendidikan sosial di sekolah dasar. B, metode pendekatan dan cangkupannya dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. C, sikap sosial siswa di sekolah dasar. D, masalah sosial di sekolah dasar. E, budaya lingkungan sekolah dasar. Dan yang F, pendekatannya siswa dengan kekhasan budaya lokal. Yang A, pengertian pendidikan sosial di sekolah dasar. Pendidikan sosial usaha sadar oleh seseorang pendidik terhadap anak untuk mempengaruhi dan mengarah potensi proses yang bertujuan untuk membentuk rasa tanggung jawab di masyarakat. Yang B, metode pendekatan dan cangkupannya dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. Yang pertama adalah metode pendidikan sosial. Maksud dari metode yaitu kerangka dasar pemikiran yang digunakan untuk cara-cara yang khusus. Di sini ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung itu kita ambil contoh seperti saat kita belajar ya. Belajar langsung dalam kelas dengan guru atau dosen dan teman-teman, atau bisa dikatakan tatap muka. Sedangkan metode tidak langsung itu yaitu seperti sekarang ini di masa pandemi ini, kita belajar melalui virtual atau melalui Zoom, melalui Google Meet, WA, seperti itu, atau bisa dikatakan kita belajar daring. Yang kedua ada pendekatan dalam pendidikan sosial. Yang A ada pendekatan ditinjau dari segi sasarannya, ada pendekatan mentalistik, ada pendekatan kondisional. Nah, di sini pendekatan mentalistik yaitu pendekatan yang mempengaruhi secara langsung mental anak yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua pendekatan kondisional yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi dan situasi di sekitar anak didik yang bersangkutan. Yang B, pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaannya. Ada yang A, pendekatan memaksa, artinya memaksa kehendak atau rencana kepada masyarakat harus menerima apa yang telah kita tentukan.
Yang B ada cara pendekatan menyesuaikan, yaitu seperti menyediakan alat perlengkapan tertentu. Dan yang C ada cara pendekatan menolong. Cara pendekatan ini ditempuh dengan mendorong atau merangsang masyarakat. Dan adapun aspek-aspek mental pribadi, yaitu ada pengetahuan, sikap, perbuatan, atau keterampilan. Materi yang C, cangkupan dalam pendidikan sosial di sekolah. Ada di sini ada sikap toleransi, artinya kita tidak mengikuti urusan orang lain. Dan yang B ada solidaritas sosial, kebersamaan antar individu satu dengan individu lain. Yang C, saling menghargai. Kita sebagai warga Indonesia harus belajar saling menghargai ya sama manusia lain, seperti contohnya menghargai perbedaan suku, perbedaan ras, budaya, seperti itu. D, tolong menolong. Sebagai makhluk sosial, ada baiknya kita selalu menolong orang yang sedang membutuhkan. Tolong menolong juga bisa dibagi menjadi dua tipe, yaitu tolong menolong berupa benda, seperti contohnya uang, sembako. Dan contoh tolong menolong yang kedua itu seperti uluran tangan kita sendiri. Contohnya itu ada seseorang yang sedang kesulitan saya ambil saat mencari kayu bakar ya, kakek-kakek yang sedang mencari kayu bakar menggunakan sepeda. Nah, di situ kakek itu merasa kesulitan, jadi kita bantu untuk membantu menaikkan kayu bakarnya itu ke atas sepeda. Nah, itu yang disebut dengan bantuan yang berupa uluran tangan kita sendiri. Dan materi yang C, sikap sosial siswa di sekolah dasar. Jadi, kurikulum 2013 ini membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual atau berupa iman, bertakwa. Dan sikap sosial ini berupa akhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab. Materi yang D, masalah sosial di sekolah dasar. Di sini banyak ya masalah-masalah sosial yang ada di sekolah dasar, yaitu seperti kesulitan dalam persahabatan, kesulitan dalam mencari teman, dan merasa terasing dalam aktivitas kelompok. Dan masalah sosial lainnya juga ada ya, seperti membuang sampah sembarangan dan membolos. Untuk itu kita sebagai calon guru ya nantinya, atau kita nanti kalau udah jadi guru, kita bisa mengatasi siswa yang membuang sampah sembarangan itu dengan mengajarkan langsung kepada siswa untuk ini loh, atau gini loh nak, caranya kita membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan nanti tercemar, seperti itu. Kita langsung terjun langsung kepada anak itu untuk mempraktekkan membuang sampah secara benar. Yang E, budaya di lingkungan sekolah dasar. Menurut Jamrodi 2011 memberi batasan bahwa budaya sekolah adalah pola nilai, prinsip-prinsip, tradisi-tradisi, dan kebiasaan yang terbentuk dalam sekolah. 2 ada unsur-unsur budaya sekolah. Unsur-unsur budaya sekolah dalam kategori yakni unsur yang kasat mata atau visual dan unsur yang tidak kasat mata. Budaya sekolah merupakan aset yang bersifat unik, tidak sama antara sekolah satu dengan yang lainnya. Menurut Ajat Sudrajat 2011-13 mengutip pendapat Nur Syam, setidaknya ada 3 budaya yang perlu dikembangkan di sekolah, yaitu kultur akademik, kultur sosial budaya, dan kultur demokrasi. Yang ketiga, karakteristik budaya sekolah. Sekolah perlu menyadari secara serius keberadaan aneka budaya sekolah dalam sifat yang ada, sehat tidak sehat, kuat lemah, positif negatif. Yang keempat, pengembangan budaya sekolah. Di sini ada model pengembangan budaya sekolah.
model pengembangan budaya sekolah meliputi pengembangan nilai, pengembangan tataran teknis, tataran sosial budaya sekolah, evaluasi. Yang kelima ada tujuan dan manfaat pengembangan budaya. Tujuan untuk meningkatkan mutu penampilan dan mutu pelayanan. Manfaat mengembangkan budaya sekolah yaitu menjamin kualitas kerja yang lebih baik, menciptakan kebersamaan atau meningkatkan solidaritas. Dan ada juga manfaat lain bagi individu ialah meningkatkan kepuasan kerja, pergaulan, lebih akrab atau disiplin dalam hal apapun. Yang keenam ada pelestarian budaya melalui pendidikan di sekolah dasar. Pendidikan juga dapat dipandang sebagai proses transmisi budaya. Unsur-unsurnya yaitu nilai-nilai budaya, adat istiadat mengenai hidup, dan materi yang F mendekatkan siswa dengan kekhasan budaya lokal. Untuk mendekatkan siswa dengan kekhasan budaya lokal diperlukan tenaga guru yang mempunyai pemahaman yang memadai di dalam kehidupan sehari-hari kita. Juga dapat mempelajari sendiri yaitu nilai, moral, kebiasaan, tradisi, dan budaya yang ada di lingkungan kita. Bab 4. Nilai dan moral dalam lingkungan sekolah. Di sini ada A. Kedudukan nilai dalam sekolah dasar, B. Peran hukum dalam masyarakat, C. Peran moral di lingkungan siswa sekolah dasar, D. Peran nilai dalam pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. A. Konsep dan hakikat nilai. 1. Konsep dan hakikat nilai. Nilai berhubungan dengan manusia. Hakikat adalah unsur yang harus atau wajib ada untuk adanya sesuatu. Nah, nilai yang ada di lingkungan masyarakat itu nilai etika, estetika, agama, dan sosial. Yang kedua, hierarki kualitas nilai. Van Dijk melakukan pemilihan terhadap kualitas sesuatu yaitu A. Kualitas primer dalam bentuk wujud, panjang, berat, dan tinggi, dan akal. B. Kualitas sekunder yaitu warna, rasa, dan bau. C. Kualitas tersier yaitu karisma, rasa takut, bingung, keanggunan. Norma sosial. Norma itu merupakan kriteria orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. B. Peran hukum dalam masyarakat. Yang pertama, pengertian hukum adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur dalam hukum meliputi A. Peraturan dibuat oleh yang berwenang, B. Tujuannya, tata tertib kehidupan masyarakat, C. Mempunyai ciri memerintah dan melarang, D. Bersifat memaksa dan ditaati. 2. Fungsi dan tujuan hukum. Ada dua fungsi hukum yang pokok adalah yaitu sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. 3. Jenis-jenis hukum. Berdasarkan waktu, bentuk, luas berlakunya, isi, fungsi, sifat sumber. C. Peran moral di lingkungan siswa sekolah dasar. 1. Pengertian moral adalah akhlak, etika, atau susila yang dimiliki makhluk hidup. 2. Dinamika penerapan nilai moral. Aspek penting terkait dengan nilai adalah objektivisme dan subjektivisme yang melekat dalam nilai. 3. Perbedaan antara kesopanan dan moral. Kedua kaidah ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama diarahkan pada perbuatan manusia berkenaan tentang hubungan sesama manusia. Perbedaannya, kaidah moral mengarah ke perbuatan manusia yang baik atau buruk, sedangkan kaidah kesopanan yaitu seperti bentuk dalam pergaulan, misalnya kaidah busana. D. Peran nilai dalam pembentukan karakter di sekolah dasar. Yang pertama ada pengertian karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seorang sebagai cara berpikir, bersikap, berucap. Masalah yang dihadapi dalam mengembangkan karakter adalah kemampuan untuk tetap menjaga identitas permanen dalam diri manusia. 2. Prinsip untuk membangun pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus dirancang secara sistemik
dan holistik agar hasilnya lebih optimal. Di Indonesia ada 5 jenis karakter yang sangat penting, yaitu kejujuran, kepercayaan diri, apresiasi terhadap bineka, semangat belajar, semangat kerja. 3. Penyebab krisis karakter di Indonesia. Ada beberapa penyebab yang menjadi pemicu krisis karakter yang terus berkelanjutan hingga kini, yang dipaparkan oleh Gede Raka 2007, 4-6 antara lain: A. Terlena oleh sumber daya alam yang berlimpah. B. Pembangunan ekonomi yang terlalu bertumpu pada modal fisik. C. Surutnya idealisme, berkembangnya pragmatisme atau overdoses. D. Kurang berhasilnya belajar dari pengalaman bangsa sendiri. 4. Peran keluarga dalam pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Keluarga berperan untuk menumbuh kembangkan anak-anaknya. Fungsi keluarga antara lain: yang pertama, pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan, penempatan anak di dalam masyarakat, pemuas kebutuhan perseorangan, dan kontrol sosial. Yang kelima, peran sekolah dalam pendidikan. Karakter siswa di sekolah dasar. Peran sekolah yaitu membentuk manusia yang berkarakter, berbudi, dan bermoral. Bab 5 tentang interaksi sosial, kelompok sosial, masyarakat, dan komunitas. Di sini ada 3 materi. Materi yang A, interaksi sosial, B, sosial, dan C, masyarakat dan komunitas. A. Interaksi sosial. 1. Pengertian interaksi sosial. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi sosial antar individu terjadi antara dua orang bertemu lalu saling menegur, berjabat tangan, atau saling berbicara, atau mungkin berkelahi. Interaksi sosial antar kelompok dan kelompok manusia dalam masyarakat, contohnya itu musyawarah besar, himpunan mahasiswa dari beberapa universitas, itu. Interaksi sosial terjadi dengan didasari oleh faktor-faktor, yaitu yang pertama, imitasi atau proses peniruan atau meniru. Yang kedua ada sugesti, individu yang menerima suatu cara tingkah laku orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Yang ketiga, identifikasi atau dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Yang keempat ada simpati, yaitu perasaan tertarik terhadap orang lain. 2. Bentuk-bentuk interaksi sosial, ada kerjasama atau cooperation, ada persaingan atau competition, dan pertentangan atau pertikaian, itu. Adapun interaksi yang pokok, proses adalah yang pertama ada bentuk interaksi asosiatif, yaitu kerjasama, ada akomodasi. Yang B, bentuk interaksi disosiatif, ada persaingan, ada kontravensi, ada pertentangan antar pribadi, kelas, sosial, maupun politik. B. Sosialisasi. Pengertian sosialisasi yaitu suatu proses di mana seseorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi di dalam masyarakat. Berger 1978-116. Apa yang terjadi bila seseorang anak tidak mengalami sosialisasi? Maka anak tersebut akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain atau di lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada bentuk-bentuk sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses berlangsung sepanjang hidup manusia. Sosialisasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sosialisasi primer. Contohnya seperti seorang anak bayi baru lahir itu sudah bisa bersosialisasi dengan kedua orang tuanya dan anggota keluarganya. Walaupun cuman bersuara
ya layaknya bayi seperti itu. Dan yang kedua ada sosialisasi sekunder, adalah sosialisasi yang dilakukan oleh individu di luar lingkungan keluarga. Yang ketiga ada pola sosialisasi. Kita mengenal dua pola sosialisasi, yaitu ada pola yang represi atau dengan kekerasan atau hukuman, dan pola partisipasi atau partisipasi. C. Masyarakat dan komunitas. Yang pertama masyarakat atau society. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat juga terbentuk melalui hasil interaksi yang terus-menerus antar individu. Contohnya yaitu masyarakat sudah banyak berkorban untuk kepentingan pemilu, sementara anggota DPR malah bertengkar merebutkan kedudukannya. Terus yang kedua ada masyarakat setempat atau community. Komunitas atau masyarakat setempat adalah bagian kelompok dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil serta ikatan kebersamaannya yang kuat. Masyarakat setempat menunjuk pada warga-warga sebuah desa, sebuah kota, suku atau bangsa. Apabila anggota suatu kelompok itu besar atau kecil, hidup bersama sedemikian rupa, memenuhi kepentingan hidup yang utama, maka bisa dikatakan masyarakat setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Yang ketiga ada masyarakat desa atau masyarakat kota. Nah, di sini masyarakat desa itu ditandai dengan kehidupan yang tenang, penduduknya yang ramah tamah, saling mengenal satu sama lain, dan kebanyakan mata pencahariannya itu sebagai nelayan, petani, seperti itu, dan mempunyai hubungan erat dan mendalam antar sesama warga. Lain halnya dengan sebuah kota. Kota juga sering ditandai dengan kehidupan yang ramai, wilayah yang luas, ada banyak, dan penduduknya juga banyak. Hubungan yang tidak erat satu sama lain, dan mata pencaharian penduduknya bermacam-macam. Itu tadi hasil analisis dari hasil kerja dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.